Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang disposal aset tetap. Ada beberapa catatan dari suatu aset tetap. Pertama adalah aset tersebut pada dasarnya digunakan lebih dari satu periode atau 1 tahun. Nah, penggunanya adalah untuk produksi, untuk transportasi, disewakan, maupun untuk administratif. Jadi, misalnya mobil, komputer, mesin pabrik, dan seterusnya. Siklus aset tetap akan dimulai dari akuisisi, yaitu saat aset diperoleh. Nah, memperoleh aset tetap ada dua macam. Pertama adalah dengan cara membuatnya sendiri, yang kedua adalah dengan cara membeli. Setelah itu masuk fase operasi. Pada saat itu akan muncul berbagai macam biaya seperti bahan bakar, suku cadang, dan penyusutan. Khusus biaya penyusutan adalah biaya yang sifatnya non-cash. Fase berikutnya adalah maintenance atau perawatan atau pemeliharaan. Berbagai macam biaya akan muncul sesuai dengan karakteristik aset tetap tersebut. Secara umum, semakin tua suatu aset tetap, maka akan semakin besar biaya perawatan. Nah, fase terakhir adalah disposal. Kita akan membahas apa itu disposal dan teknisnya seperti apa. Aset tetap di akhir umurnya dengan asumsi bahwa tidak ada nilai sisa, maka secara pembukuan setelah umur ekonominya selesai, nilainya akan menjadi 0. Jadi urusan penyusutan sudah selesai di akhir umurnya tersebut. Nah, di Indonesia ada kebiasaan jika aset tetap sudah selesai masa pakainya, akan diberi nilai Rp1 atau Rp1.000 di pembukuan. Fungsinya adalah sekedar untuk administratif bahwa aset tetap tersebut masih dipakai di perusahaan. Secara fisik, aset tetap akan berada terus di perusahaan sampai suatu saat akan dilakukan disposal. Selama itu, perusahaan bisa menggunakan, merawatnya, tapi tidak ada lagi proses untuk menyusutnya. Disposal aset tetap. Nah, disposal aset tetap pada dasarnya akan terjadi pada aset dengan umur terbatas. Misalnya mesin, kemudian mobil, dan seterusnya. Pada dasarnya, setiap aset mempunyai pengguna, dan setiap aset juga mempunyai riwayat. Suatu aset tetap, jika sudah masuk pada fase pemakaian akhir, maka boleh atau bisa dilakukan disposal. Misalnya umurnya 5 tahun, dipakai lagi 2 tahun, di akhir tahun ke-7 dilakukan disposal. Akan tetapi, jika masih ada nilainya, maka perlu proses valuasi. Jika ada biaya untuk melakukan pemusnahan, pembuangan, dan seterusnya, maka juga perlu dihitung. Nah, untuk melakukan disposal, diperlukan adanya manajer yang berwenang atas aset tersebut. Jadi, harus dilakukan secara resmi. Untuk proses itu, akan melibatkan bagian keuangan secara administratif. Kita lihat ilustrasinya seperti apa. Sebuah aset dibeli dengan 200 juta, umurnya adalah 5 tahun. Jadi 200 juta adalah nilai perolehan dari aset tetap tersebut. Pada saat itu akan perlu ditentukan berapa lama umur aset tetap tersebut. Sebelum ditentukan umurnya, maka sistem tidak akan bisa mencatat nilai penyusutan dari aset tetap tersebut. Jadi di awal sudah harus ditentukan umurnya berapa. Setelah itu dipakai selama 5 tahun, terjadi
berbagai macam biaya, biaya bahan bakar dan perawatan, serta biaya penyusutan. Sekali lagi, khusus penyusutan adalah biaya non-cash. Sampai akhirnya aset tetap tersebut berada di akhir umur ekonomisnya. Berarti nilainya sudah 0. Walaupun demikian, perusahaan masih bisa menggunakannya sebelum dilakukan proses disposal. Tetap terjadi biaya yang lain seperti bahan bakar, perawatan, dan seterusnya. Untuk penyusutan sudah berhenti dihitungnya karena sudah habis atau sudah 0. Sampai akhirnya terjadi proses untuk disposal. Nah, sekali lagi, disposal ini misalkan di tahun ke-8 dibuat secara formal oleh pihak yang berwenang dan kemudian perlakuannya bisa dijual, dilelang, atau dibuang. Hasil dari penjualan merupakan hak perusahaan secara mutlak. Demikian contoh dari pembahasan disposal aset tetap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.